Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, jadi kita nanti akan bahas soal dari Twitter ya. Ini saya dapatkan dari Twitter, nanti linknya akan saya sertakan di bawah. Lalu bentuk soalnya ini sedikit berbeda, masih sama kuantitatif tapi agak berbeda karena dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi ada yang bilang bahwa UTBK besok TPS-nya atau bagian kuantitatifnya atau matematikanya itu dalam bentuk bahasa Inggris. Makanya kita akan bahas. Oke, ini soalnya ada tulisannya tadi IUP UGM Prediction Module. Jadi kita akan bahas. Oke, ini dia soalnya. Langsung saja ya soalnya ya. Kita masuk ke soal nomor 1 akan saya tampilkan. Jadi saya juga gak terlalu jago ya untuk listening atau ngomong bahasa Inggris, masih belepotan. Jadi kita nanti lihat dari sisi matematisnya aja dulu. Oke, soal yang pertama itu adalah, jadi kalian diminta untuk mencari sudut yang dibentuk oleh jam. Dan kebetulan di sini dia menunjukkan pukul 1 tepat. 1 o'clock tuh berarti 1 tepat ya. Berarti misalnya saya punya jam ini 12, 3, 6, 9 dan 1 tepat, mungkin jamnya seperti ini. Oke. Kita tahu bahwa pada pukul 12 hingga pukul 3, misalnya pukul 3 ini saya tarik garis, maka akan membentuk sudut 90 derajat. Dan dia melewati pukul 1 dan pukul 2. Berarti ada berapa jam? 1, 2, 3. Ini 1 jam, 1 jam, 1 jam. Berarti ada 3 jam. 3 jam itu 90 derajat. Berarti kalau 1 jam hanya 30 derajat. Berarti kita tahu bahwa sudut yang di sini itu adalah 30 derajat. 1 jam itu 30 derajat ya. Oke, itu soal nomor 1 ya. Soal nomor 2 itu ditanyakan probability atau kemungkinannya ya. Berarti kemungkinan dari nomor yang dipilih secara acak itu mana yang bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 3. Jadi nggak hanya dibagi 2 saja atau dibagi 3 saja, namun bisa dibagi keduanya. Kita tahu bahwa bilangan yang bisa dibagi 2 itu pasti digit terakhirnya genap. Nah, kalau bilangan yang bisa dibagi 3, jumlah digit-digitnya itu pasti bisa dibagi 3. Berarti kalau misalkan bisa dibagi 2 dan 3, itu kita gabung saja. Berarti bilangan tersebut pasti nanti genap. Dan kalau digitnya dijumlah itu bisa dibagi 3. Digit-digitnya itu kan ada 2, 3, 7, lalu ada 12, 15, 22. Ada juga berapa itu? 72. Dan satu lagi 108. Nah, mana yang bisa dibagi 2 dan 3? Otomatis yang 2 ini genap namun tidak bisa dibagi 3 ya. Berarti 2 tidak bisa, 3 tidak bisa, 7 juga nggak bisa. 12 bisa dibagi 2 ya, karena belakangnya genap. Bisa dibagi 3, coba kita jumlahkan. 2 tambah 1, 3, bisa dibagi 3, bisa. 15 itu ganjil, jadi nggak mungkin karena kita nyari yang genap. Lalu 22 itu genap, mungkin. Tapi apakah bisa dibagi 3? Kita jumlahkan 4 ya, 2 tambah 2, 4, berarti nggak bisa dibagi 3. 72 itu genap. Lalu kita jumlahkan digitnya, yaitu 9. Apakah 9 bisa dibagi 3? Bisa, berarti 72 masuk. Lalu yang terakhir adalah 108. Genap juga. Apakah digit-digitnya kalau dijumlahkan bisa dibagi 3? 1 tambah 0 tambah 8, 9 dibagi 3 bisa. Berarti jawabannya nanti adalah ada 12, lalu 72 dan 108. Maka peluangnya atau probabilitanya itu adalah 3 dibagi total semua angkanya ini ada berapa? Ada 8. Berarti 3/8. Itu soal nomor 2. Soal nomor 3 ya. Jadi soal nomor 3 itu ada sebuah lingkaran, lalu circumference ya, itu ya, gampangannya kelilingnya gitu ya. Kelilingnya itu adalah 16 pi. Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 16 pi. Lalu yang ditanyakan adalah what is the radius. Berarti radius itu R-nya ya, jari-jarinya dari lingkaran tersebut. Nah, oke, maka kita akan cari kalau kelilingnya 16 pi, berarti R-nya berapa? Kita tahu rumus keliling itu adalah 2 pi R. Sementara kelilingnya adalah 16 pi. Maka R-nya berapa di sini? Pi-nya bisa dicoret ya. Ini 2, ini 8. Berarti R-nya adalah 8. Temunya R-nya adalah 8. Oke, itu soal nomor 3. Kita lanjut lagi soal nomor 4. Rectangle atau persegi panjang ya, itu dengan perimeter itu garis tepinya ya, atau bisa disebut kelilingnya. Jadi kelilingnya itu adalah 30 cm. Jadi ada persegi panjang, kelilingnya itu adalah 30 cm. Lalu is twice as long as it is width. Berarti dia itu panjangnya, longnya itu 2 kali lebarnya. Jadi panjangnya itu sama dengan 2 kali lebarnya. Jadi panjang itu sama dengan 2 kali lebarnya. Lalu yang ditanyakan itu adalah what is the area of the rectangle. Berarti luasnya. Jadi kita tahu kelilingnya adalah 30 cm. Sementara panjangnya itu sama dengan 2 kali lebar. Berarti kalau rumus keliling persegi panjang itu kan adalah 2 panjang tambah 2 lebar. Sementara di sini 2 lebar sama dengan P. Berarti ini bisa kita ganti P. Berarti 2P ditambah P atau 3
P. Sementara kelilingnya tadi adalah 30 cm, berarti P-nya adalah 10 cm. Kita tahu P-nya 10 cm, berarti P-nya 10 cm. Tadi kita ada bilang twice as long as it width, berarti dua panjangnya itu sama dengan 2 kali lebarnya. Berarti kalau panjangnya 10, lebarnya berapa? Kan kalau tadi ya panjang sama dengan 2 lebar. Kalau panjang 10 berarti lebarnya adalah 5 ya nanti di sini. Kalinya adalah 5. Lalu yang ditanyakan adalah luasnya. Luasnya berarti 10 dikali 5, 50. Itu soal nomor 4. Kita lanjut lagi nomor 5 ya. Jadi ada sebuah koordinat x, y. Lalu di situ tuh yang ditanyakan adalah midpoint. Midpoint itu titik tengah dari offline segment, berarti ruas garis yang dibentuk dari titik min 3,0 dan 7,4. Berarti ada apa? Koordinat ya. Min 3,0 itu berarti di sini. Ini min 3,0. Lalu yang satu adalah 7,4. Berarti di sini ya 7,4. Lalu titik tengahnya keduanya ini. Berarti kan tinggal kita jumlahkan x1 tambah x2 dibagi 2 ya. Berarti x1 ditambah x2 dibagi 2 sama y1 tambah y2 bagi 2. Oke, berarti nanti di sini kita akan cari tengah-tengahnya itu ada di mana. Berarti x1 tambah x2 itu berarti min 3 ditambah 7. Min 3 tambah 7 per 2 berarti ada 2 ya, karena 4. Lalu yang di sini adalah 4 ditambah 2 yaitu dibagi 2 ketemunya adalah 2. Berarti jawabannya adalah 2,2. Jawabannya adalah A. Ya, jadi soal nomor 6 ini cukup panjang. Jadi ada titik, points itu titik ya. Titik A, B, C, D itu terletak dalam satu garis. Lalu letak titik B itu antara A dan C. Jadi ada satu garis. B itu terletak antara A dan C. Lalu titik C itu terletak antara B dan D. Gini ya. Terus the distance itu jarak ya. Jadi jarak antara A ke B itu adalah 6 unit. 6 unit. Lalu the distance from B to C itu adalah twice, 2 kalinya A ke B, berarti ini 2 kalinya 12. Lalu C ke D itu juga 2 kalinya B to C, berarti ini 24. Nah yang ditanyakan adalah what is the distance dalam unit ya dari titik poin BC. Jadi dari titik poin BC atau titik poin midpoint itu titik tengah, mestinya titik tengah BC ke titik tengah CD. Titik tengah di sini kan berarti ada 6 ya. Di sini titik tengahnya ada 12, berarti 6 ke 12 nanti jumlahnya ada 18. Selanjutnya itu soal nomor 7. Jadi mana statement yang benar kalau misalkan dimanapun n, A, B dan C itu adalah positif integer. Jadi mana statement yang benar kalau misalkan kita punya n, A, B dan C itu adalah positif integer. Positif integer itu berarti bilangan bulat positif, karena integer itu bilangan bulat. Berarti ini bul positif ya. Lalu diketahui juga bahwa n itu kurang dari A, lalu itu C lebih dari A dan B lebih dari C. Nanti kita udah punya 3 ini, kita akan samakan aja. Jadi kita akan samakan letaknya aja nanti. Jadinya gini, kalau misalkan kita punya n kurang dari A ya, biar berlaku sifat transitif ya. Misalnya transitif kan A kurang dari B, B kurang dari C, maka nanti A kurang dari C, biar gampang kayak gitu. Jadi kalau misalkan n kurang dari A, C lebih dari A, ini boleh saya balik jadi A kurang dari C. Tujuannya apa? Biar sama-sama A, nyambung jadinya nanti. Gitu ya. Ini juga sama, boleh kita balik jadi C kurang dari B. Kenapa tujuannya? Biar sama-sama nyambung. NA, AC, CB. Jadi nanti kalau ditulis N kurang dari A, kurang dari C, kurang dari B. Nanti transitif. Nah, mana pernyataan dari 5 jawaban itu yang benar? Yang A kurang dari N, jelas nggak mungkin A kurang dari N yang lebih besar. Terus yang B itu B kurangi N lebih besar daripada A kurangi N. B itu ya bisa ya. Jadi kalau misalkan kita punya B yang paling besar dikurangi dengan N, itu akan lebih besar daripada A dikurangi N. Itu benar, berarti jawabannya ada di B. Tapi kita akan coba cek C, D, E dulu. Yang C B kurang dari N nggak mungkin banget. Yang D itu N plus B sama dengan A plus C. Jadi ada N plus B ditambah sama dengan A plus C. Jadi N plus B itu sama dengan A plus C. Ini mungkin ada bilangan yang bisa masuk. Jadi masih ada bilangan yang bisa masuk ke situ, tapi ada juga nanti bilangan yang nggak masuk. Jadi kita nggak bisa anggap bahwa persamaan itu general. Kalau ada satu contoh aja kalian bisa buktikan itu tuh nggak masuk. Jadi gitu ya. Jadi kalau ada persamaan yang umum general itu harus bisa diterapkan dengan semua angka. Satu aja angkanya itu meleset berarti nggak bisa. Apalagi yang E ya, yang E juga udah nggak mungkin. Berarti jawabannya adalah B. Oke. Kita lanjut lagi soal nomor 8. Soal nomor 8. Jadi ada distribusi
di SMA Jamas ya. Jadi distribusi nilai, ada grade itu nilai ya. Jadi dalam bentuk persentase. Iya. Nah, gitu ya. Terus di situ disajikan dalam bentuk grafiknya itu lingkaran. Terus what is Jamal grade point average itu rata-rata ya, average itu rata-rata. Kalau nilai A itu poinnya 4, nilai B itu poinnya 3, lalu nilai C itu poinnya adalah 2. Jadi rata-ratanya berapa? Terus pertanyaan tadi apa ya? Oh, rata-ratanya yang ditanyakan. Lalu jawabannya ini ada ya ini. Udah ada jawabannya itu. Ini grafiknya nggak terlalu kelihatan ya. Tapi yang jelas kalau misalkan hanya diketahui persentase saja tapi nggak diketahui jumlah siswanya ada berapa, kita nggak bisa ngitung rata-ratanya. Jadi perlu diketahui dulu jumlah siswa di SMA Jamal itu dulu. Jadi misalkan nih saya punya uang, saya ngejual barang nih, saya ngejual apalah ya, ngejual sepeda. Saya ngejual sepedanya teman saya. Nah, terus teman saya tak bilangin nanti saya bagiin 20%, tapi dia nggak tahu harga jualnya berapa. Bisa aja misalkan harga jualnya itu, misal dia nggak tahu ya, saya jualnya 10 juta, dia tak kasih 2 juta aja. Mungkin tahunya dia 2 juta itu 50%, oh penjualannya paling 4 juta, padahal saya ngejualnya 10 juta. Jadi kita nggak mungkin menghitung rata-rata kalau hanya diketahui persentasenya aja tanpa diketahui jumlahnya. Jadi jawabannya adalah E ya, cannot be determined from the informasi. Jadi nggak bisa ditentukan dari informasi yang diberikan. Itu soal nomor 8. Oke, lanjut lagi soal nomor 9. Mana perbedaan antara 1,8 dan 1,08. Ini ada notnya ya, bahwa notnya itu indikasinya itu digitnya itu dia bisa berulang, digitnya berulang. Jadi mungkin yang digitnya berulang tuh yang 1,08 ya. Jadi perbedaan antara 1,8 sama 1,08 ini mungkin digitnya berulang seperti ini mungkin maksudnya ya. Itu kita akan cari perbedaannya dengan cara mengurangkan ya, atau menyelisihkan. Berarti kalau diselisihkan kan nanti ketemunya gini ya, ini 0,000 ya. Berarti ini misalnya kita kurangkan kan 2, berarti 9, ini 1, terus nanti di sini lagi 9, di sini berapa? 1, lalu di sini jadinya 7, lalu di sini namanya adalah 0. Jadi selisihnya itu adalah 0,719 karena dia berulang, kecuali yang 1,08 itu dia nggak berulang gitu ya. Oke. Mana equation itu persamaan ya, mana persamaan yang merepresentasikan hubungan linear, relationship linear relationship, hubungan linear antara time to t dan velocity itu v. So dalam bentuk tabel berikut ini, dia dibilang tabel. Jadi kita akan nyari mana persamaan yang dia itu punya hubungan linear. Jadi kita masukkan kalau T-nya 0 berarti V-nya 120, kalau T-nya 1152 dan seterusnya. Maka kita bisa lihat langsung yang mana jawabannya ya. Jawabannya yang paling relevan itu adalah kalau misalnya T-nya dimasukkan 0 ketemunya 120 itu B ya. Jadi nilai T-nya itu kan ada T0 nih. Kalau T-nya 0 dia V-nya ketemunya adalah 120. Kalau T-nya itu nanti 1 ketemunya adalah V-nya adalah 152. Lalu ada seterusnya gitu ya. Jadi nanti kita masukkan aja ke fungsinya, kita coba ke fungsi B, yaitu bentuknya V sama dengan 32T plus 120. Kita tinggal masukkan aja ke mana jawaban yang kalian anggap benar. Jadi kalau T-nya 0, ini berarti 32 kali 0 tambah 120, ketemunya 120. Nah itu yang pertama ya. Nah kalau yang kedua misalnya kita coba lagi 32T ditambah 120. Kalau misalkan T-nya itu 1, berarti 32 dikali 1 tambah 120, ketemunya adalah 152. Nah, itu pasti juga akan benar untuk T-nya 2. Jadi jawabannya ketemunya adalah B. 11. Jadi industrial cleaner itu berarti dia ini ya, industri mungkin ini ya, bahan yang untuk pembersih ya. Bahan pembersih itu dia menggunakan 3 secret itu berarti rahasia ya, bahan rahasia, 3 bahan rahasia yaitu A, B, dan C. Nah, terus bahan itu tuh dicampur dengan rasio 2:3:5. Berarti A, B, C itu rasionya 2:3:5. Lalu how many pounds to pound ya of secret ingredient B, jadi berapa banyak bahan B
dalam satu bucket itu berarti satu tampungan ya, satu wadah gitu ya. Berapa banyak bahan B dalam satu wadah 42 pon. Jadi kita tuh punya wadah ya yang udah di mix sama 3 bahan ini, beratnya itu 42 pon. Berarti yang ditanyakan tuh yang B-nya ada berapa gitu ya. B-nya ada berapa? Berarti nanti kita tinggal gampang ya, tinggal 3 untuk nyari bahan B, berarti sama dengan 3 dibagi totalnya semua ini ada 10 dikali 42. Ini coret jadinya 4,2 kali 3 berarti 12,6. Jawabannya adalah B. Itu ya. Oke, lanjut lagi soal nomor 13. Sama dengan 8, jadi jika N-nya itu 8, maka nilai 16 dikali 2 pangkat M sama dengan 4N kurangi 8. Kalau N-nya itu 8, nah, maka M-nya ini nanti berapa? Kalau N-nya ini 8, berarti nanti di sini otomatis saya ganti 8 aja ya. 8. Jadinya 4 pangkat 0. 4 pangkat 0 itu berapa? 4 pangkat 0 itu 1. Berarti ini kita nyari harus sama dengan 1. Biar 1 gimana? 2 pangkat M ini berapa ya? 16 dikali berapa biar hasilnya 1, otomatis dikali 1/16. Kalau dalam bentuk 2 pangkat M berarti bisa dirubah jadi 2 pangkat min 4. Itu aja. Karena 2 pangkat 4 itu kan bisa ditulis nanti ini kan bisa dirubah jadi 1/2 pangkat 4 atau 1/16. Jadi itu ya, tadi sudah kita coba kerjakan semua soal UPUGM prediction modul itu ya. Udah sampai soal nomor 12. Sebenarnya di sini ada 4 gambar di Twitter itu, cuma ini baru 2 gambar, berarti 2 gambarnya nanti di video selanjutnya ya. Maka jangan lupa untuk tonton terus channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan share kalau misalnya bermanfaat buat kalian. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sukses UTBK tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.